Saudaraku, hari ini kita akan mulai topik baru, yaitu kisah para rasul. Karena kisah para rasul masih berjalan terus. Karena sebenarnya kisah para rasul adalah kisah perbuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus masih bekerja memakai gerejanya pada saat ini. Jadi apa yang terjadi dalam kisah para rasul masih terjadi juga sekarang ini. Sepanjang gereja merindukannya, sepanjang gereja memiliki iman, sepanjang gereja berdoa sungguh-sungguh, akan tanda ajaib, akan mujizat, akan penyataan Roh, akan karunia-karunia Roh, akan buah Roh, pasti itu akan terjadi lagi dalam sidang pada akhir zaman ini. Karena saya percaya Tuhan akan sangat memberkati sidangnya pada akhir zaman. Kisah para rasul ditulis oleh Tabib Lukas. Inilah bukunya yang kedua. Bukunya yang pertama yaitu Injil Lukas sendiri. Kita sudah membacanya, saudara. Dan dalam Injil Lukas diterangkan segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuat oleh Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuat oleh Yesus ditulis oleh Lukas kepada Theophilus dalam Injil Lukas. Tetapi dalam kisah rasul, saudara, apa yang dituliskan oleh Lukas dengan pimpinan Roh Kudus, yaitu apa yang dikerjakan oleh pengikut-pengikut Yesus, oleh murid-murid Yesus. Kalau kita teliti kisah rasul ini, kita akan mendapati bahwasanya apa yang diperbuat oleh murid-murid sama dengan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Injil yang dikabarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus sama dengan yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus. Tanda ajaib, tanda mujizat yang sama terjadi dalam kisah rasul, terjadi juga dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan cara hidup murid-murid Tuhan Yesus sama dengan cara hidup Tuhan Yesus pada waktu dia di bumi ini. Sungguh-sungguh pemberitaan Tuhan Yesus sangat berhasil. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengajar dengan kuasa, dengan orang-orang juga mengakui pengajaran macam apakah ini. Dia mengajar dengan kuasa, lain sekali dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Itu yang dilihat oleh murid-murid, kemudian dipelajari oleh murid-murid. Kemudian pada suatu waktu ketika Yesus hampir naik ke surga, dalam murid-murid tidak sanggup mengusirkan roh sawan dari seorang anak yang dibawa oleh bapaknya kepada Yesus. Melihat itu Tuhan tidak senang. Bahkan dia menengking murid-murid, lalu berkata kepada bapak anak itu, bawa anak itu kemari. Sudah berapa lama dia dalam keadaan begini? Dari kecil. Lalu Tuhan menengking roh sawan itu, dan segera anak itu dibanting oleh roh jahat. Lalu orang berkata anak itu sudah mati. Tapi Yesus berkata ya tidak mati. Lalu Tuhan membangkitkan anak itu dan memberikannya kepada bapaknya, sembuh sama sekali. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak sanggup berbuat yang demikian? Tapi terlebih dahulu Tuhan menengking. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau, kamu yang kurang percaya, angkatan yang kurang percaya? Mengapa engkau tidak sanggup mengusir setan yang seperti ini? Seharusnya engkau sudah sanggup mengusirnya, karena engkau sudah begitu lama bersama-sama dengan aku. Tuhan, bagaimana mengusir setan seperti ini? Yang seperti ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Begitu Tuhan Yesus mengajar murid-murid, supaya murid-muridnya juga banyak berdoa, supaya murid-muridnya juga mengadakan puasa. Memang doa sangat penting bagi anak-anak Tuhan, anak saudara. Kita tidak akan dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak berdoa. Kita tidak akan dapat diurapi kalau kita tidak berdoa. Kita tidak akan mengerti menyambut maksud Tuhan kalau kita tidak berdoa. Kita akan ditipu oleh setan kalau kita tidak berdoa. Oleh sebab itu biarlah setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari harus berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Itulah pekerjaan yang pertama sekali harus dikerjakan oleh setiap anak Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. 1 jam per hari. Kalau dia mau berkemenangan sepanjang hari itu, kalau dia mau berhasil sepanjang hari itu, sangkal diri saudara untuk berdoa 1 jam per hari, supaya setan jangan menipu saudara sepanjang hari itu. Amin saudara. Berdoa, 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 berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saudara yang kasih, kita akan membaca kisah para rasul pasal 1 mulai ayat 1 sampai 14.
Oke, 1 sampai 12, 1 sampai 11 saja. 1 sampai 11. Saya akan membaca satu ayat, saudara baca satu ayat. Amin, saudara. 1 sampai 11 Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kuat-kuat. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 11 bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sini kita melihat Lukas mengatakan segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus telah ditulis dalam buku yang pertama. Sekarang ini aku menulis buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, yaitu segala sesuatu yang diperbuat oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga. Dan di sini dikatakan Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus lah yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Jadi pelayanan Tuhan masih berlangsung terus, karena sebenarnya pelayanan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu Kisah Para Rasul bisa juga disebut dengan kisah perbuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memegang peranan dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus yang memberi petunjuk dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus yang memimpinkan rasul-rasul mengerjakan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang menyuruhkan Petrus ke rumah Kornelius. Roh Kudus yang menyuruhkan Filipus pergi menjumpai sida-sida. Bahkan tiap-tiap langkah Filipus dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah perbuatan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menyelamatkan Paulus pada jalan ke Damsyik. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus banyak kali berbicara kepada Paulus. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Adakah saudara sukacita Roh Kudus memimpin sidangnya? Biarlah kita rindu sekali, sangat merindukan bahwa Roh Kudus senantiasa memimpinkan sidang ini dan berbicara kepada sidang ini. Amin. Biarlah Roh Kudus bicara kepada saudara. Amin. Biarlah saudara patuh pada Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus belum berhenti bekerja, maka Roh Kudus mencari hati yang terbuka, telinga yang terbuka, hati yang patuh, hati yang tidak menuruti kehendak sendiri. Seluruh hidup yang diserahkan kepada Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan melaksanakan kehendak diri sendiri, maka Roh Kudus akan bicara kepadanya dan mengajarkan kepadanya banyak perkara. Amin. Haleluya. Banyak kali Roh Kudus bicara, banyak kali Roh Kudus tidak bicara, saudaraku. Mengapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan sudah punya konsep sendiri, sudah punya rencana sendiri. Dia berbuat menurut pikirannya, bukan daripada Tuhan. Maka Roh Kudus tidak memakai dia, saudaraku. Tetapi sepanjang dia berserah kepada Tuhan, apakah kehendakmu Tuhan? Di sini hamba-Mu, suruhkan hamba-Mu Tuhan. Di mana saja Engkau mau saya melayani, saya melayani. Apa yang Kau suka saya
haleluya Tuhan, lengkapi aku, maka Roh Kudus akan memimpinkan orang tersebut. Amin. Bahkan pada akhir zaman ini Roh Kudus mau memakai lebih banyak lagi anak-anaknya. Bahkan sebenarnya semua kita ini mau dipakai Roh Kudus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus membangun sidangnya pada akhir zaman, setelah pada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu, karena Roh Kudus yang bekerja saudaraku, maka dalam tiap-tiap kebaktian, haleluya Tuhan, dalam tiap-tiap kebaktian, biarlah terjadi tanda jahit, tanda mujizat. Amin. Karena di mana ada Roh Kudus itu ada kebebasan. Di mana ada Roh Kudus ada kuasa. Di mana ada Roh Kudus ada pernyataan roh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan. Karena aku pergi kepada Bapa. Karena aku pergi kepada Bapa, aku berikan pada penolong yang lain. Dia akan memimpin kamu pada segala kebenaran. Dia akan mengajari kamu mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, penyataan kuasa Allah sekarang ini jadi pada akhir zaman ini. Haleluya. Rindulah kuasa Roh Kudus. Rindulah tanda ajaib, tanda mujizat. Rindulah, mintalah. Tidak ada padamu karena kamu tidak minta. Minta maksudnya minta terus menerus. Rindu terus menerus. Haus terus menerus. Sadari kemiskinan kita akan kuasa dan tanda ajaib. Tuhan, pelayananku biasa-biasa aja. Cuma ngomong aja Tuhan. Gak ada kuasa, gak ada tanda ajaib Tuhan. Aku rindu kuasa lo Tuhan. Amin. Aku rindu mujizat lo Tuhan. Katakan amin. Adakah saudara rindu mujizat Tuhan? Rindu kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tanda ajaib, tanda mujizat sudah tersedia bagi saudara. Amin. Saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, dalam mengikuti Tuhan tidak cukup sembuh saja. Puji Tuhan buat kesembuhan. Amin saudara. Tidak cukup mendapat berkat saja. Puji Tuhan buat berkat Tuhan. Tapi jangan berhenti di berkat. Jangan berhenti di kesembuhan. Rindukan urapan Tuhan bertambah-tambah. Rindukan kuasa Tuhan bertambah-tambah. Rindukan karunia-karunia Roh Kudus. Rindukan penyataan-penyataan roh. Rindukan tanda ajaib, tanda mujizat dalam sidang Tuhan pada akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, lihat kemajuan dunia. Jangan gereja Tuhan tinggal melempem. Jangan berpuas dengan 5.000, 10.000 orang dalam gereja kita ini, saudaraku. Saudara, Tuhan memang sudah mengirimkan ribuan jiwa. Haleluya. Puji Tuhan buat itu, saudaraku. Tapi jangan berpuas. Saya mau mengatakan kepada saudara, di dalam keadaan akhir zaman pada saat ini, dalam keadaan gejolak moneter seperti sekarang ini, saudaraku, dalam kejahatan manusia yang bertambah-tambah, gereja Tuhan di bumi ini harus mengadakan penerobosan yang luar biasa. Amin. Harus mengadakan penerobosan. Inilah waktunya. Di mana saudaraku halangan-halangan begitu banyak saudaraku kita jumpai saudaraku. Tetapi Tuhan akan mendorong kita untuk berdoa lebih banyak kepada Tuhan, karena Tuhan kita mempunyai segala kuasa dan Tuhan punya jalan bagaimana supaya Injil yang dikabarkan seluruh bumi Indonesia lebih dahulu saudaraku. Dan kita mengadakan penerobosan. Gereja harus mengadakan penerobosan. Amin. Breakthrough. Amin. Penerobosan saudaraku. Apa yang tidak mungkin akan tidak mungkin kita pikirkan, itu yang akan dikerjakan Tuhan pada gerejanya pada akhir zaman ini. Amin. Karena Roh Kudus masih bekerja, saudara. Roh Kudus masih bekerja. Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia terus naik ke sorga. Dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Jangan tinggalkan
menganggap enteng akan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk bicara bahasa roh, segala macam, saudaraku. Bukan hanya untuk itu, saudaraku. Kuasa Roh Kudus itu power. Kuasa Roh Kudus itu dinamis. Kuasa Roh Kudus bukan hanya mengadakan kejutan, ledakan, penerobosan. Kuasa Roh Kudus luar biasa. Amin. Darah yang kasih dalam nama Yesus. Ini sediakan Tuhan bagi kita. Saudara tahu, kamu akan beroleh kuasa kelak. Kamu akan beroleh kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, sadarilah itu. Kalau saudara sudah berbicara dalam bahasa roh, jangan tinggal berbicara dengan bahasa roh saja. Saudara maju kepada kuasa, miliki kuasa, praktekkan kuasa, jalankan kuasa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Setan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Amin. Untuk itu Tuhan berikan kuasa. Itulah dia kuasa Roh Kudus. Saudara, kuasa Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, lain daripada ekousia. Yohanes 1:12 berkata, kamu akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahasa Greek aslinya berkata, kamu akan menerima ekousia dan menjadi anak-anak Allah. Tapi kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima dunamis. Kamu menerima dinamit. Saudara tahu dinamit, saudaraku? Tahukah saudara dinamit? Tahu apa itu dinamit? Bahan peledak. Dia meledak. Gedung-gedung bisa rontok sedikitnya, saudara. Batu-batu gunung yang keras. Kalau pemerintah mau membuat jalan melewati gunung, dia menembus batu-batu gunung. Apakah dia pakai dinamit? Dinamit bisa meledakkannya dengan mudah. Berapa keras juga batu itu. Nah, perkataan dinamit dia menjadi perkataan dunamis. Lalu, tidak ada perkataan asli. Lalu bahasa Indonesia selalu terjemahkan dengan perkataan kuasa. Bahasa Inggris juga kurang tepat. Dia berkata power. Tapi bahasa aslinya satu, kamu akan menerima satu ledakan. Kamu akan menerima satu kuasa yang akan menyebabkan kamu meledak. Tidak bisa tinggal diam. Saudaraku, percayakan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu menceritakannya karena saya mengalaminya, saudaraku. Terus terang saya katakan kepada saudara, tiap kali penginjilan ke desa-desa, saya berharap bertemu dengan orang sakit, orang setanan. Itu bahagianku, saya katakan, supaya dia kenal kuasa dunamis yang ada padaku. Aku akan usirkan dalam nama Yesus. Itu dunamis. Amin. Kenallah itu, saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar bahasa roh. Oh, bahasa roh yang manis. Bukan. Baik bahasa roh, karena yang berbahasa roh itu menemukan imannya sendiri. Tapi dunamis lebih daripada itu. Mengadakan kejutan, mengadakan terobosan. Pergi ke satu daerah, misalnya pergi ke Nias, adakan kejutan di sana, terobos di sana. Saya masih ingat penginjilan kita pertama, KKR pertama di Siantar, di Gor penuh sampai ke lengket, saudara, ke pentas, saudara. Itu pun hanya sepertiga, 2/3 lagi di luar, saudara. Hampir seluruh penduduk Siantar tumpah ke Gor. Mengapa? Karena mujizat Tuhan terjadi. Sampai ditulis dalam koran SIP. Wartawannya mengaku, saya pikir mula-mula ini hanya muslihat, bukan mujizat, hanya muslihat saja. Tapi kemudian wartawannya mengaku memang betul mujizat. Setelah dia interview jiwa-jiwa yang betul-betul sembuh, saya melihat bagaimana mereka pulang
bahwasanya dia akan ditangkap, diserahkan pada orang kafir, diolok-olok, disesat, dicambuk, kemudian disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid nggak ngerti, lalu datang ibu anak-anak Zebedeus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ada permohonan, kabulkanlah doaku ini. Apa Tuhan berkata? Yesus sudah mau menuju salib, menuju Yerusalem, tak lama lagi dia akan ditangkap. Tetapi permintaan ibu Zebedeus ini, izinkanlah Tuhan anak-anak duduk satu sebelah kiri, satu sebelah kanan dalam kemuliaan. Masih memikirkan diri sendiri juga. Diri sendiri juga yang dipikir. Belum pikiran rohani. Sanggupkah kau minum cawan yang akan kau minum? Sanggup. Merasa diri sanggup. Apakah mereka sanggup? Waktu mereka Yesus ditangkap, mereka semua lari. Tidak ada yang bertahan. Ketakutan, gemetar. Tapi Yesus menunjukkan bahwasanya mereka belum dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Belum dibaptis dengan Roh Kudus. Kepada kita yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sadarilah ada kuasa, ada power yang tersedia bagi saudara. Luar biasa kuasa itu. Milikilah, saudaraku, milikilah. Cukup banyak Kristen di kota Medan ini. Berapa banyak yang mengejutkan setan. Cukup banyak Kristen di kota Medan ini. Tapi berapa banyak yang melepaskan jiwa-jiwa daripada belenggu setan. Cukup banyak Kristen di kota Medan ini. Tapi berapa banyak yang merusakkan pekerjaan setan. Cukup banyak Kristen di kota Medan ini yang baik-baik. Enggak salah itu baik-baik. Tetapi tidak pernah menimbulkan kemarahan setan. Apakah dia takut setan marah? Apakah dia takut setan marah? Tidak. Katakan tidak. Tiap minggu saya menimbulkan kemarahan setan. Saya tahu. Tapi saya berbenteng dengan darah Yesus. Dia tiap kali perjamuan suci, ku terima darahmu Tuhan. Ku terima tubuhmu Tuhan. Setan kau tidak bisa menyama aku dan keluarga aku di dalam nama Yesus. Saya menuduhi keluarga saya karena saya kepala keluarga. Bagi imam saya di hadapan Allah untuk menuduhi keluarga saya, untuk berdoa bagi keluarga saya, melindungi keluarga saya. Sebabnya anak-anak saya, istri saya, semuanya saudaraku dalam pelindungan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Milikilah kuasa itu saudaraku. Bergerak pada kuasa pada akhir zaman ini. Nah saudara, sidang pertama gak punya teori-teori, gak punya teologi-teologi, gak punya. Sidang pertama saudara, aku gak ngerti apa itu doktrin. Survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, gak tahu. Tetapi satu perkara, mereka memiliki kuasa. Apalagi apa yang saudara katakan dari Israel tidak boleh makan hermeneutik, nggak ngerti. Homiletik nggak ngerti. Apa itu ya? Nggak ngerti. Tapi apa yang dia mengerti? Dia mengerti firman Tuhan, dia mengerti kuasa Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus bicara kepada dia. Roh Kudus mengajari dia. Filipus pergi ke sana, ke Samaria. Filipus pergi kepada sida-sida, pergi kepada jalan lurus. Jelas. Apakah Roh Kudus berhenti bekerja? Saya yakin tidak. Amin saudaraku. Roh Kudus masih bicara, amin saudara. Tapi apakah kita punya waktu dengan Roh Kudus? Atau sibuk dengan dunia ini? Doa sebentar saja. Okelah berdoa daripada ditangkap setan. Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk hari yang indah ini Tuhan, pagi hari muda bangun Tuhan, sehat Tuhan, puji namamu Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, lindungi kami pada diri Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, selamat sejahtera Tuhan, terima kasih Tuhan,
kekuatan sudah. Dunamis akan bergerak dalam saudara. Dunamis akan menguasai pikiran saudara. Amin. Dunamis akan mengajari saudara. Amin. Tangan ini pimpinan Roh Kudus sangat tepat. Tidak pernah salah. Baik, amin. Roh Kudus dalam saudara, amin. Dialah guru saudara, memimpin saudara pada segala kebenaran, amin. Oh, bersekutulah dengannya, dia hidup, dia satu pribadi, dia mengerti saudara, dia mengenal saudara, dia mengasihi saudara. Apakah saudara mengasihi Roh Kudus? Puji Tuhan, dia akan pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara bertanya, dia akan menjawab. Saya bertanyalah sungguh-sungguh. Bertanyalah sungguh-sungguh. Dia akan menjawab, dia akan menjawab. Dia menerangkan kehendaknya. Haleluya. Kemudian ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, bukan kuasa yang kecil, bukan kuasa yang pas-pasan, dengan kuasa yang besar, dengan kuasa yang besar. Haleluya Tuhan. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua itu dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dengan kuasa yang besar. Saya mau mengatakan kepada saudara, gereja akhir zaman akan dilengkapi Tuhan dengan kuasa yang lebih besar. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena gereja akhir zaman pengantin Tuhan Yesus yang tidak bercacat, tidak berkerut. Luar biasa mulianya. Berarti sesuatu harus terjadi. Mereka akan bertambah-tambah dalam sidang Tuhan ini, terutama mereka rohani. Amin. Apakah saudara pikir Bapa di sorga mau memberikan satu pengantin kepada anaknya, pengantin yang lemah-lemah, kurang darah, malnutrition? Itu kok macamnya pengantin yang disediakan Bapa buat anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai pahala daripada pekerjaan Tuhan Yesus tinggal di bumi ini 33,5 tahun lamanya. Lalu Bapa di sorga memberikan kepada yang pengantin yang kompromi,